Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Mulyarianti dengan nomor induk mahasiswa 8603744404. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Liwa semester 6 dengan jurusan PGSD. Hari ini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah praktikum IPA DSD KP2 tentang lensa cembung dan cermin cekung. Untuk judul praktikum yaitu percobaan pada lensa cembung dan cermin cekung. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada layar atau bisa juga menggunakan dinding, lalu sumber cahaya atau lilin, lalu ada lensa cembung atau kaca pembesar, lalu ada mistar, lalu untuk cermin cekung saya akan menggunakan centong yang berukuran sedang. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan: 1. Menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung. 2. Menentukan jarak titik api dari cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan pada lensa cembung. Yang pertama, permukaan datar. Yang kedua, lensa cembung atau kaca pembesar. Yang ketiga, layar atau dinding. Yang keempat, sumber cahaya atau lilin. Yang kelima, mistar. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin dan aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa, dan jarak bayangan, yaitu dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapat set data yang berbeda. Yang pertama, jarak benda 8 cm dan jarak bayangan 16 cm. Yang kedua, jarak benda 9 cm dan jarak bayangan 18 cm. Yang ketiga, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 15 cm. Kesimpulannya yaitu, lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yaitu yang pertama permukaan datar, yang kedua cermin cekung, yang ketiga layar atau dinding, yang keempat sumber cahaya atau lilin, yang kelima mistar. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian, nyalakan lilin dan aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda, yaitu dari lilin ke cermin, dan jarak bayangan, yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Yang pertama, jarak benda 8 cm dan jarak bayangan 16 cm. Yang kedua, jarak benda 9 cm dan jarak bayangan 18 cm. Yang ketiga, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 15 cm. Kesimpulannya yaitu, cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.